Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Anita Satya Pramono dengan NPM akhir 094. Saya izin jelaskan mengenai diagnosis ortodonti Profit Ackerman. Yang pertama, untuk Profit Ackerman ini, pada tahun 1960-an, Ackerman dan Profit itu meresmikan sistem penambahan informal pada metode angle dengan mengidentifikasi 5 karakteristik utama maloklusi yang harus dipertimbangkan dan dijelaskan secara sistematis dan klasifikasi. Untuk isi dari Profit Ackerman ini, yang pertama, itu menggabungkan evaluasi crowding dan asimetri dalam lengkung gigi dan termasuk evaluasi protrusi incisifus. Yang kedua, mengenali hubungan antara protrusi dan crowding. Dan yang ketiga, itu merupakan termasuk bidang transversal dan vertikal serta antero-posterior. Dan menggabungkan informasi tentang proporsi tulang, rahang pada titik yang sesuai dalam hubungan di setiap bidang ruang. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan karakteristik maloklusi itu dibedakan menurut Profit Ackerman. Yang pertama, ada proporsi wajah dan estetika, kemudian ada simetri lengkung gigi, yang ketiga ada hubungan tulang dan gigi pada bidang ruang transversal, dan yang keempat ada hubungan tulang dan gigi pada bidang ruang anteroposterior, dan yang kelima ada hubungan tulang dan gigi pada bidang ruang vertikal. Selanjutnya, untuk langkah pertama, yaitu ada evaluasi proporsi wajah dan estetika. Untuk langkah ini dilakukan selama pemeriksaan klinis, sementara asimetri wajah, proporsi wajah anterior, posterior, dan vertikal, dan penonjolan bibir itu terkait dengan protrusi incisifus itu dievaluasi. Temuan klinis itu dapat diperiksa dengan foto wajah dan film cephalommetrik lateral yang harus mengonfirmasi penilaian klinis. Berikut merupakan gambar dari evaluasi proporsi wajah dan estetika. Dan langkah berikutnya yaitu evaluasi kesimetrisan lengkung gigi. Untuk langkah ini dilakukan dengan memeriksa lengkung gigi dari tampilan oklusal. Pertama, mengevaluasi kesimetrisan di dalam setiap lengkung gigi, dan kedua, jumlah coding atau spacingnya itu yang ada. Kemudian kuantitas analisisnya juga itu berkerumun atau crowding ataupun spasi atau diastem. Tetapi angka-angkanya itu harus ditafsirkan berdasarkan temuan lain dalam evaluasi total atau pasiennya. Poin utamanya dari langkah ini tuh ada atau tidaknya tonjolan gigi incisifus yang berlebihan yang tidak dapat dievaluasi tanpa mengetahui pemisahan bibir saat istirahat. Selanjutnya, ada evaluasi hubungan tulang dan gigi pada bidang transversal. Nah, pada tahap ini tuh gips dimasukkan ke dalam oklusi dan hubungan oklusal itu diperiksa. Dimulai dengan bidang ruang transversal yaitu posterior close by. Kemudian tujuannya untuk tahap ini tuh untuk mendeskripsikan oklusi secara akurat dan untuk membedakan kontribusi skeletal dan gigi terhadap maloklusi. Nah, contohnya yaitu ada H to H, hubungan oklusi normal, kemudian lingual non-occlusion, frostbite, dan buccal non-occlusion. Langkah berikutnya yaitu ada evaluasi hubungan tulang dan gigi pada bidang antero-posterior. Untuk pemeriksaan gips gigi dalam keadaan oklusi itu akan mengungkapkan adanya masalah antero-posterior pada oklusi bukal atau pada hubungan anterior. Nah, untuk klasifikasi angle ini dalam bentukannya yang diperluas menjelaskan hal ini dengan sangat baik. Kadang-kadang itu oklusi molar itu adalah kelas 2 di satu sisi dan kelas 1 di sisi lain. Nah, pada klasifikasi angle itu menyebutnya subdivisi kelas 2 kanan atau kiri tergantung pada sisi kelas 2 yang mana. Ini contoh merupakan ada dalam bidang anteroposterior ada normal, kemudian ada protrusif dan ada retrusif. Dan untuk langkah terakhir, yaitu ada evaluasi hubungan tulang dan gigi pada bidang ruang vertikal. Nah, dengan gips dalam oklusi, masalah vertikal itu dapat digambarkan sebagai gigitan terbuka anterior atau kegagalan gigi incisifus untuk tumpang tindih. Dan gigitan dalam anterior, yaitu tumpang tindih gigi anterior yang berlebihan, atau gigitan terbuka posterior, kegagalan gigi posterior untuk oklusi sepihak atau bilateral. Di bawah ini merupakan gambar dari keadaan gigi yang merupakan deep bite dan open bite. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.